Hai teman-temanku semuanya, untuk hari ini saya sudah selesai syuting membuat video konten di pesawahan. Nah, sambil pulang akan saya perlihatkan bagaimana suasana di perjalanan menuju ke rumah, yaitu suasana pedesaan, suasana pesawahan, perbukitan, pokoknya akan saya perlihatkan di perjalanan. Ikuti terus video ini sampai dengan selesai. Nah, teman-temanku semuanya, beginilah suasana di pedesaan yang banyak dengan sawah-sawah, banyak dengan kebun, dan banyak dengan hijau-hijau. Akan saya perlihatkan bagaimana perjalanan dari sawah pulang ke rumah. Yang namanya di pedesaan itu memang suasananya enak buat istirahat, enak juga buat konten karena tidak terlalu bising. Namun yang namanya di pedesaan, beda dengan di perkotaan, akan pusing kalau kita sudah kehabisan bekal, yaitu kehabisan uang. Tentu saja yang saya alami ketika sudah tidak merantau lagi, yaitu hidup di desa. Kalau di desa itu kita harus kreatif dan istilahnya motekar kalau dalam bahasa Sundanya. Mau ke kebun, mau ke sawah, maka untuk makan-makan saja mah gampang bisa kita dapatkan. Nah, seperti ini suasananya sudah mendekati area penduduk. Wah, ada kucing, guys. Ternyata kucingnya lagi main. Pus, pus, pus. Pus. Hai, kemana? Meow. Pus. Tuh, kucing aja main di pesawahan. Lagi healing. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang itu sudah musim hujan, otomatis banyak kerbung ya. Kalau bahasa Sundanya iwung, yaitu dari bambu yang masih muda. Sekarang kalau di sawah itu lagi musim tandur atau menanam padi. Nah, ini tadinya kandang bebek, peternakan bebek Mang Aming, cuman sekarang sudah tidak dilanjut, jadi gudang seperti ini. Biasanya banyak anak-anak di sini mencari belut. Kalau mancing belut itu namanya ngorok kalau di desa. Bisa kita lihat ada pekerja yang sedang mengerjakan proyek tempat limbah tahu. Kita lihat dulu. Nah, itu untuk bendungan Citameng itu sudah selesai ya pengerjaannya.
Nah, dulu itu di sini berupa jembatan zaman saya kecil. Cuman sekarang jembatan tidak ada, jadi berganti ke sana. Nah, teman-teman semuanya, dulu itu di areal sini, nah ada pohon asem. Waktu saya masih kecil itu tempat mencari asem. Nah, di belakang saya itu tadinya itu berupa jembatan. Jembatan dari sana untuk ke sini. Cuman untuk sekarang sudah tidak ada jembatannya. Jadi untuk akses itu melalui bendungan Citameng di sana. Bisa kita lihat ada anak-anak madrasah di sana yang akan berangkat madrasah. Nah, yang namanya di kampung pedesaan seperti ini. Hanya bedanya kalau dulu masih asri, sekarang sudah banyak pembangunan. Nah, zaman dulu itu airnya banyak di sini, bisa untuk berenang. Cuman kalau sekarang sudah tidak bisa kalau untuk berenang. Karena sudah tidak sejernih zaman dulu. Nah, bisa dilihat di sini pengerjaan proyek bendungan sudah beres. Kalau zaman dulu itu nyari udang gampang di Citameng ini, namanya Sungai Citameng. Namun untuk sekarang mungkin karena sudah tidak sealami zaman dulu, jadi cukup sulit juga untuk mencari ikan, udang, dan sebagainya. Dulunya di sana itu berupa kandang-kandang bebek, untuk sekarang sudah tidak ada, menjadi pemancingan. Nah, bisa dilihat sini sedang ada pengerjaan untuk limbah. Ada Kang Habib di sana. Wah, kuat Kang Habib loh. Udah lemas juga. Jalala kemana? Hmm, tuh, yang namanya hidup di pedesaan seperti ini suasana, guys. Nah, sekilas untuk sejarah zaman dulu, tadinya jalan di sana itu luas. Istilahnya bisa masuk delman juga, cuman sekarang aksesnya kecil karena jalan utama sudah dipindahkan ke Benjoro atau ke jalur di tengah di sana. Sedikit cerita juga ya, waktu beberapa tahun yang lalu saya sudah mengulas mengenai misteri dari Bendungan Citameng. Nanti kita kapan-kapan melakukan penelusuran kembali, ada apa di balik Bendungan Citameng ini, dari sisi lain, dimensi lainnya. Nah, teman-temanku semuanya, kalau tidak salah saya sudah posting sekitar 7 tahun yang lalu mengenai misteri Bendungan Citameng yang di sana. Di sana juga ada hal-hal yang saya bahas ya. Nanti kita update kembali untuk ceritanya seperti apa di segmen catatan misteri juga. Untuk sekarang kita main-main dulu saja. Nanti jika sikonnya sudah pas, nanti kita ulas kembali tentang bagaimana kondisi penghuninya di sana, dan yang 7 tahun yang lalu sedang bertapa juga kita akan cek lagi nanti. Sekitar kedalaman 50 meter di dalam bendungan seperti apa. Pokoknya nantikan terus untuk segmen misterinya. Untuk sekarang kita ngevlog dahulu saja. Oh ya, untuk sekilas juga, waktu dulu saya pernah menjelaskan bahwa air Sungai Citameng ini itu
gabungan dari beberapa cabang. Nah, salah satunya ada kisah juga dari Cadas Ngampar di sana tentang kerajaan siluman ular. Nah, ternyata itu masuk ke sini. Kalau dulu mungkin waktu saya bikin video 7 tahun yang lalu, suasana masih kental ya, karena banyak gangguan juga ketika malam-malam saya investigasi. Namun untuk sekarang belum tahu juga, mungkin sudah tidak banyak lagi gangguan seperti dahulu. Tapi untuk lebih jelasnya, ikuti terus nanti video misterinya. Nanti kita malam-malam kita explore ke sana. Kalau bisa juga nanti kita cek sepanjang jalur sampai ke Cadas Ngampar di sana. Kita cek lagi bagaimana keadaan kerajaan siluman ularnya. Apakah masih seperti dahulu atau mungkin sudah berpecah belah karena berbagai klan dan sebagainya. Nah, kita akan lanjutkan lagi perjalanannya. Nah, dulu itu di sini pesawahan dulunya. Kita kembali lagi ke jalurnya. Nah, di sana itu kalau zaman dulu itu suka ada suara gong. Kalau di sini namanya bareng, karena di sana ada batu bareng. Cuman sekarang tidak semistis dahulu. Kalau dulu setiap jam 10 ke sana itu suka ada suara gamelan atau goong atau bareng yang dipukul. Cuman sekarang sudah tidak ada suaranya. Kalau tidak salah, dulu itu sekitar tahun 2013 itu sudah tidak ada untuk suara-suara tersebut. Nah, sekarang kita akan lanjutkan perjalanannya untuk vlog ini. Kalau dulu itu masih banyak rumput-rumputnya di sini. Nah, sekarang kita sudah menuju ke atas bendungan, itu berupa jalan. Nah, bisa kita lihat pemancingan yang cukup besar, pemancingan balong karuhun namanya. Nah, kalau airnya banyak, di sini tuh banyak yang mancing. Cuman sekarang baru di bendung airnya juga belum terlalu besar, jadi yang mancingnya belum ada. Nah, temanku semuanya, itulah tadi perjalanan saya dari areal sawah menuju ke pemukiman. Nanti kita explore lagi. Kebetulan sekarang sudah berada di atas bendungan jembatan Citameng. Nanti kita explore untuk kisah misterinya juga. Nanti kita agendakan jadwal syutingnya itu malam, biar kita tahu bagaimana keadaan di balik Citameng siang hari dan malam hari seperti apa. Pokoknya ikuti terus channel ini. Jangan bosan-bosan untuk dukung saya dengan like-nya, komennya juga. Terima kasih telah menonton. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.